Pak, silakan terusin lagi Pak. Bagaimana Ya. cara marketing yang baik itu Pak? Ya, jadi saya juga sering memberikan tip-tip ya. Jadi pada kesempatan ini ya, kalau misalnya ada keluarga besar daripada perhimpunan inti ingin mengetahui bagaimana menjadi seorang profesional ya, mungkin bisa tinggalkan nomor kontak di inti Jawa Barat dan nanti saya akan menelpon ya. Jadi ini gratis, tidak free of charge. Ya. Saya akan memberikan edukasi bagaimana kita memulai bisnis. Banyak orang tidak paham bahwa memulai bisnis itu mulai saja begitu. Padahal semestinya tidak seperti itu. Sekarang ini seperti hak paten itu, kalau kita punya merek itu penting sekali. Saya lihat beberapa mitra bisnis saya, merek-merek dari Tiongkok, ya mereka masuk ke Indonesia, tetapi mereknya sudah dipatenkan oleh pihak seseorang di Indonesia atau perusahaan di Indonesia, sehingga dia terpaksa tidak bisa memakai mereknya dia sendiri dari Tiongkok itu sendiri. Padahal Tiongkok itu sudah ekspor kemana-mana. Nah ini kita sebagai pemula awal daripada bisnis ini, saya bisa memberikan tip-tip. Hak paten itu penting sekali. Lalu mengenai izin-izin, orang juga kadang-kadang berpikir saya jual kosmetik. Kosmetik itu juga tidak mudah. Kita harus mendapat izin dulu dari Badan POM. Ya, makanan juga tidak sederhana. Sekarang ini kita juga butuh sertifikat halal, ya kan? Nah, tip-tip macam ini akan saya berikan, ya. Lalu bagaimana kita punya barang apa, ya? Barang apa kita, bagaimana kita menjual ya. Tiap orang bisa menjual. Saya tadi di awal saya mengatakan bahwa setiap orang itu dilahirkan sebetulnya sebagai sales. Tidak memilih apakah dia seorang salesman, dia seorang supervisor, dia seorang manajer, dia seorang direktur, dia seorang CEO, seorang menteri, seorang pimpinan negara, dia pun seorang sales. Misalnya negara ini menawarkan minyak kepada pemerintah hubungan bilateral, juga sales kan, karena menjual kan. Nah, jadi hidup itu ya sebagai seorang sales. Nah, tetapi sales yang bagaimana? Sales itu kita harus bisa menciptakan peluang kebutuhan orang lain terhadap barang kita. Contoh, misalnya kita menjual produk pelangsing. Ada satu teman saya minta konsultasi, dia bilang saya ini punya produk bagus, saya mau iklankan besar-besaran. Saya pasti banyak yang laku katanya. Saya bilang jangan. Itu kalau kamu iklankan itu di media cetak itu hari ini orang baca, besok orang bungkus kacang itu, atau uang kamu seperti garam buang ke laut. Nggak seperti itu, saya bilang. Ada teman saya juga import barang-barang ya kosmetik ya dari Eropa. Dia merasa dia udah punya pengalaman menjual barang di Eropa, di Indonesia dengan cara Eropa. Saya bilang nggak seperti itu. Kadang-kadang kita culture ya, budaya Indonesia berbeda. Sehingga kita perlu satu penyesuaian. Nah, penyesuaian itulah yang dibutuhkan supaya sesuai dengan market yang ada di Indonesia. Nah, karena itulah banyak saya memberikan konsultasi tip-tip bagaimana supaya bisnis itu jalan dengan baik, jalan dengan sistem ya pemerintahan Indonesia, misalnya soal perpajakan, perizinan dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu penting. Suatu produk yang dibuat, saya selalu yakin bahwa produk apapun kalau dibuat itu pasti ada kebutuhannya. Kalau enggak, dia enggak membuat produk itu. Nah, sehingga kita bagaimana kita memasarkannya gitu. Nah, memasarkannya itu setiap orang bisa buat barang sebagus apapun asal punya uang. Tapi kan barangnya jadi mahal, nanti enggak bisa jual. Yang paling penting tuh mau buat barang apapun, pikirkan cara marketingnya itu gimana supaya bisa kompetisi harganya, ya
supaya marketnya bisa besar. Banyak teman-teman sekarang ini di masa pandemi selama berbulan-bulan, 7 bulan ini, bahwa mereka coba jual makanan dengan cara buka PO, ya. Nah, saya bilang kalau kamu bikin makanannya banyak, kamu jual secara PO, kamu sudah mau jual mana? Ya saya posting-posting, saya kirim-kirim, forward-forward. Saya bilang nggak bisa seperti itu. Kita mesti punya database yang bagus, ya kan? Siapa cocok membeli barang kamu, makanan kamu yang bagus itu, yang enak itu, harganya sesuai enggak? Harus dihitung-hitung, dikira-kira, ya. Lalu ada orang cepat-cepat, wah sekarang semua perusahaan online, e-commerce katanya bagus, jual apa saja laku. Ya bagus. Kalau jual alat kesehatan, APD ya bagus. Ya, sepeda laku sekali sekarang ini. Tapi Ya. tidak semua. Jangan mencari produk yang musiman ya, yang hanya satu musim aja. Wah, laku kita ikut ke sana semua. Berapa investasi, lalu berapa lama itu trennya. Kalau Ya. trennya hanya 3 bulan, enggak sesuai dengan investasi kita. Ya. Ramai-ramai orang buka rumah makan. Ya, dekorasinya habisnya uang banyak sekali. Belum kitchennya itu mahal loh. Nah, ternyata trennya sebentar. Tidak punya koki yang bagus. Hanya andalkan, wah tempat saya view-nya bagus, tempat saya relax, anak-anak milenial pasti suka. Nggak bisa juga. Kita kan juga harus makanan yang enak dan harganya kompetitif. Nah, Iya. kira-kira ada tip-tip seperti ini. Kalau ada yang khususnya keluarga besar inti ingin menanya bagaimana tip-tip tentang seorang profesional, seorang entrepreneur, bisa kontak ke Inti Jawa Barat atau kontak langsung ke saya, ya Ya. free of charge. Jadi saya akan telepon balik. Ya. Karena di sini waktunya kan terbatas. Ya. Sebentar ya, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita iklan dulu. Ya, silakan. Ya, baik. Hari ini merupakan ulang tahun Global Electronic, adalah satu usia remaja di mana Global Electronic tumbuh bersama dengan seluruh karyawan dan didukung oleh vendor elektronik, juga perbankan dan perusahaan finance. Ke depan, Global Electronic bertekad menjadi yang terbaik, bahkan yang terbaik di Indonesia.
Tadi sangat menarik sekali Pak Andi, pengalaman dan ini juga bagi yang hadir di sini pengalaman ini yang sangat luar biasa sekali. Kita bisa belajar banyak ke Pak Andi. Pak Andi sebagai konsultan, saya tadi udah sampaikan kepada teman-teman kalau ada kepentingan mengenai cara marketing bisa langsung berkontak ke Pak Andi. Ya, teleponnya yang tadi sudah atau ke Inti Jawa Barat juga nanti kami kasih nomor handphonenya Pak Andi supaya teman-teman yang hadir di sini mencari sesuatu orang yang luar biasa ini konsultannya dengan gratis ini gimana? Untuk cara menjual barang yang cepat, optimal dan barangnya laku. Nah, dengan pengalaman Pak Andi sebagai penjual barang elektronik khususnya. Terus bagi yang barang-barang lain juga Pak Andi bisa juga Pak memberikan satu bantuan cara-cara baik itu masukin barang dari luar dari Jumbo ya atau membantu tadi ngomong izin-izin dari baik itu izin makanan dengan BP POM ya atau dengan produk industri dengan SNI ya atau dengan kalau itu halal itu dari MUI mungkin Bapak juga bisa bantu teman-teman kita yang hadir di sini ya Pak Andi. Ya, saya ada referensikan nanti. Ya, bagus sekali Pak Andi. Nah, kita sebelum kita melanjut kepada yang sesi lain, tentu Pak Andi juga sekarang kegiatan sosialnya sudah luar biasa sekali karena tadi sudah iklan dari kegiatan inti Jawa Tengah itu begitu aktif ya, begitu aktif membantu pada yang kesulitan, baik kesulitan ekonominya, kesulitan namanya membeli alat-alat kesehatan seperti masker, seperti Pak Andi juga bantu rumah sakit dengan APD-nya dan sebagainya. Itu gimana Pak Andi mengajak teman-teman supaya ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dijalankan Pak Andi dengan organisasi inti ini. Cara merekrut orangnya gimana Pak? Silakan Pak. Ya, ini mengenai inti ya Pak Dedi ya. Ya. Jadi sebetulnya saya tuh sebelum diminta jadi ketua inti di Jawa Tengah, sebetulnya sudah 2 tahun sebelumnya saya sudah diminta terus-menerus gitu. Tapi waktu itu saya bilang mungkin saya kekurangan waktu. Terus juga masih banyak kandidat senior-senior saya yang sudah lebih pengalaman. Nah, saya sendiri juga masih aktif di bisnis ini dan itu, dan tentunya khawatir ya organisasi ini nanti tidak dijalankan dengan baik gitu. Nah, sampailah pada waktu itu bulan Agustus kalau tidak salah di Hotel Hariston ya, punya Pak Haris kali ya. Ya, betul. Nah, itu ada Munas. Nah, saya diajak hadir di situ. Nah, saya hadir, saya lihat, wah ini kok semangat banget. Baru mengenal inti pertama kali. Nah, itu tahun 2017. Nah, setelah itu saya kawan-kawan tanya ya, ini ada pemilihan ketua. Kira-kira kalau Pak Andi jadi ketua di Jawa Tengah, Pak Andi pilih siapa? Nah, saya bilang mana saya bisa pilih ya kan? Saya tolong dong kasih ini kayak CV gitu ya, kayak data-data orang-orang siapa gitu. Nah, saya dikasihlah data-data. Lalu dari peserta dari Jawa Tengah itu ada waktu itu berapa ya, 8 orang atau 10 gitu. Nah, kami meeting lah di situ. Nah, dari meeting kami memutuskan ya suara Jawa Tengah diberikan kepada Pak Teddy Sudianto. Nah, karena apa? Melihat dari latar belakangnya, Pak Teddy juga sebagai pendiri ya. Karena dengan sejarahnya inti itu,
tentu pendiri luar biasa, dan saya memberikan hormat yang luar biasa kepada pendiri INTI, karena sampai hari ini sudah 21 tahun bisa banyak kontribusi kepada masyarakat, bahkan kepada pemerintah. Khususnya pada masa pandemi ini, ya, saya banyak belajar. Tadinya ada satu beasiswa yang kita sekolahkan di Wuhan University. Beliau ini pulang pada awal bulan Desember. Nah, tapi sudah ada dengar-dengar ini masalah pandemi. Nah, ketika di Desember Wuhan sudah mulai membicarakan mengenai pandemi ini. Nah, yang kita kasih beasiswa itu kontak terus ke teman-temannya dia di Wuhan dan melaporkan kepada saya perkembangan Wuhan itu bagaimana. Nah, saya di dalam diskusi itu saya berpikir, nah kalau seperti ini mungkin bisa menyebar gitu. Nah, saya sudah mulai berpikir-pikir Pak Dedi waktu itu. Pikir-pikir kalau sampai ke Indonesia bagaimana ini. Nah, dari situlah saya mulai mempersiapkan diri, memposisikan diri. Kita langkah pertama harus punya dana perhimpunan inti di Jawa Tengah ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita coba minta kepada simpatisan ya, kepada inti Jawa Tengah ini supaya bisa memberikan dana. Nah, pada tanggal 3 Maret itu oleh pemerintah diumumkan 2 orang terpapar COVID. Nah, waktu itu kita tambah mulai nih. Wah, ini kan karena perkembangan Wuhan itu kan cepat kali. Dari Desember, Januari terus ya berkembangnya. Nah, lalu kita mulai ada dana. Nah, yang saya lihat dana yang kita kumpul ini, lalu juga dukungan terutama dari inti pusat, banyak sekali ya mendukung kita selain dana, juga luar biasa memberikan APD ya, baik itu masker dan lain-lain. Dan lalu kita kumpulkan semua, kita mulai memberikan kepada rumah sakit, puskesmas. Nah, dalam pemikiran saya sebelum kita bagikan, saya kontak-kontak teman-teman, ada yang di Kadin, ada yang di mana, kita coba tukar-tukar pikiran. Kamu gimana nih menyalurkan APD? Saya begini, saya langsung serahkan kepada instansi ini. Nah, kalau kamu serahkan, lalu bagaimana instansi tersebut menyalurkan? Oh, begini. Wah, saya bilang kalau saya coba mencari cara yang efisien, yaitu yang efektif. Bagaimana? Saya mau inti langsung menyalurkan langsung kepada rumah sakit, langsung kepada puskesmas. Jadi yang langsung saja yang mereka membutuhkan. Mulailah saya cari komunitas, mereka yang punya koneksi ke rumah sakit, ke puskesmas, dan sebagainya. Saya telepon, gimana ada kebutuhan APD enggak? Masker, hazmat, apakah termometer, apakah yang lain-lain, apa yang dibutuhkan ini? Oh ada Pak, ini dari rumah sakit ini. Mulailah rumah sakit memberikan kontak-kontak ke saya, lalu saya minta buatkan surat-surat secara resmi kepada inti Jawa Tengah, kebutuhannya apa, rumah sakit itu kategori apa, kelas apa, dan sebagainya. Sehingga mereka memberikan rincian yang jelas, baru kita memberikan APD-nya seperti itu. Nah, sampai hari ini kita sudah menyalurkan khususnya di Jawa Tengah lebih dari 100.000 masker medis ya, belum lagi masker kain dan lain-lain. Dan APD juga sudah puluhan ribu, apakah itu hazmat, apakah itu termometer, apakah itu tisu medis, apakah semua yang kita memberikan. Nah, jadi sampai hari ini kita juga mendapat sertifikat ya, tanda terima kasih dari rumah sakit itu lebih dari 50 rumah sakit yang memberikan sertifikat ya sebagai tanda terima kasih kepada inti Jawa Tengah. Tidak lain karena kita menyalurkan langsung. Jadi semua satu masker
saya bicara dengan semua teman-teman di Jawa Tengah juga relawan, kita maunya efektif ya. Bahkan kalau memang itu butuh, kita kirim. Barusan saya juga kirim ke Sintang, ada satu pastoran bermasalah di sana. Ada juga saya kirim ke NTT, ya, ada masalah juga darurat. Saya kirim dulu lah, karena ada kenalan di JE bisa cepat gitu. Jadi saya banyak kirim ke sana ke sini, ya, karena darurat. Kalau saya harus kontak sana, kontak sini lagi kelamaan gitu. Nah, kalau di Jawa Tengah kita cover semua seperti itu. Jadi kita tidak membagikan masker atau APD itu secara sembarangan ya, secara tidak efektif gitu. Karena saya katakan sembarangan, saya ada baca satu artikel diberikan satu rumah sakit lalu puskesmas yang kecil ya, sampai masker 10.000. Nah, ngapain itu 10.000? Nanti dikemanakan? Nah, ada juga yayasan memberikan ke instansi ya 20.000 instansi tersebut kalau tidak punya dana untuk distribusi, dia taruh di gudang, dia juga bingung, orangnya tidak ada, mobilnya tidak ada, gimana dia distribusi. Nah, saya berpikir segala sesuatunya itu mesti kita pikirkan dulu apa yang kita lakukan supaya setiap helai daripada masker itu efektif. Nah, demikian juga kami membagikan sembako. Sembako kami juga sama perkumpulan orang Tionghoa di Kota Semarang, senior-senior saya juga ada satu rasa dharma, kita bagi nasi kotak, kita memberikan lansia Tionghoa. Ternyata lansia Tionghoa juga di Kota Semarang, kota-kota di Jawa Tengah banyak juga Pak Dedi. Jadi kita juga perlu support lansia-lansia Tionghoa. Dan kita memberikan beras, kita memberikan sembako dan lain-lain. Nah, ketika saya kerjasama dengan Kadin Jawa Tengah, dan waktu itu bicara dengan Kapolda di Jawa Tengah, Kapolda memberikan satu penjelasan kepada saya dan Ketua Kadin Jawa Tengah, video-video bagaimana mereka menyalurkan sembako dan lain-lain. Nah, saya bicara satu ya, poin yang paling penting itu beras. Karena saya punya pengalaman. Saya punya sebentar, baterainya kurang. Udah, jalan Pak. Jalan ya. Suaranya ada, ya. Ya. Nah, oke. Jadi saya punya pengalaman kenapa beras gitu. Saya pernah punya karyawan, dia jaga malam Pak Dedi. Saya selalu karyawan yang level yang rendah sedikit ya. Saya tiap bulan kasih beras. Dan ternyata karyawan jaga malam itu dilihat oleh tetangga bahwa karyawan ini baik, direkrut oleh dia. Tetapi istrinya yang jaga malam ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dia bilang sebelum ikut Pak Andi, kita beras sudah ada, kita sudah aman. Yang lain-lainnya mudahlah. Nah, dengan berpikir begitu, sekarang ini ya, saya bicara juga dengan Kapolda, bagaimana supaya kantor polisi di Jawa Tengah ini bisa sementara ada beras dulu. Yang tidak ada beras ke kantor polisi aja ambil beras 5 kilo. Ya, itu kan aman dulu. Nah, sedangkan sayur dan lain-lain mudahlah ya. Apa kangkong, apa daun apa, sayur apa mancing ikan dan sebagainya. Nah, itu pemikiran saya adalah patokan di masa krisis itu sekarang ini paling penting kita membantu beras itu Pak Dedi. Ya. Nah, kepada kawan-kawan inti di seluruh Indonesia, keluarga besar inti, kita penting sekali mikirkan beras ini. Jangan sampai perut lapar. Kalau perut lapar, ya dapur nggak berasap, itu biasanya pemikirannya sudah macam-macam. Tapi kalau perut kenyang, itu nggak pikir macam-macam. Betul, setuju itu. Pak. Ya, setuju. Ya. Nggak kerasa waktu sudah jalan terus dan waktunya sudah cukup mepet. Ada pertanyaan Pak Andi. Ya, baik. Ini dari Yunita Tan. Selamat malam teman-teman Pak Andi. Saya mau mulai bisnis online
untuk namanya kaos, jaket dan lain-lain di bulan Juni ini melalui marketplace. Saya sudah mengelola online marketing via IG dan Facebook. Tapi penjualan sangat kecil. Saya memang kalah harga, kurang murah harganya dibandingkan produk impor. Tapi secara kualitas menggunakan material premium. Apakah bisnis vision secara umum lagi sepi atau ada saran lain dari Pak Andi? Ini dari Ibu Yunita Tan. Silakan Pak. Ya, baik ya. Jadi ini sebetulnya di dalam apa nih? Bagaimana kita konsultasi bisnis ini butuh waktu yang panjang ya. Butuh melihat data, butuh melihat prospek, butuh melihat contoh dan sebagainya. Dan nanti setelah acara malam hari ini jangan lupa kontak saya lagi ya. Tetapi ini di sini saya ingin memberikan paparan aja. Kalau kita bisnis di fashion ya, apalagi kita hanya mengharapkan marketplace ya, yaitu di Lazada atau apa ya. Dan mereka kan produknya sudah banyak. Kalau kita harganya tidak kompetitif, lalu produknya lebih premium, memang kualitinya baik ya, tapi kalau harga tidak kompetitif juga bukan jalan keluar. Nah, sekarang tuh orang beli barang selalu harga dulu ya. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan suatu harga yang bagus? Tentu kan harus memproduksi yang besar, quantity, baru kita bisa harganya kompetitif. Kalau kita pesan bahan bakunya sedikit, kita produksinya sedikit, bagaimana kita bisa menang harga? Nah, itu poin pertama. Kedua, t-shirt itu kebutuhannya selalu ada. Masa pandemi ini kita bisa jual ke organisasi seperti Inti ini, kita pesan t-shirt ini, ya kan? Dari mana? Ya kan? Ya dari supplier, otomatis kan kita butuh ya, karena kita bikin t-shirt seperti ini. Lalu satu barang itu, barang apapun paling penting tuh packingnya. Packing itu bukan sesuatu yang harus mahal, tetapi nilai packingnya itu harus punya nilai tambah. Saya pergi ke Jepang karena saya paling suka pergi ke Jepang, dan kebetulan saya pernah sampai berbulan-bulan di Jepang, dari ujung negara Jepang kan dari atas sampai ke bawah. Saya paling suka sama Jepang tuh, kebetulan saya suka juga dengan makanan Jepang, saya kawan di sana juga banyak ya. Bahkan kemarin tuh ada kawan-kawan akhir tahun saya mengunjungi mereka, mereka juga pekerja sosial, mereka datang di awal tahun, tapi ini belum berlanjut karena pandemi. Nah, packing itu penting sekali. Packing itu seperti t-shirt, kita butuh satu packing yang bagus ya, sehingga punya satu daya tarik yang baik ya. Ya, seperti itu ya. Lalu kalau penting ya, kalau sudah bikin t-shirt jangan lupa paten merek ya. Paten itu tidak mahal.